got so motherfucking design on right now. Bring it down, nigga, come. I got 3 whole thoughts in the block. Halo teman-teman, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan cerita pendek? Nah, cerpen atau cerita pendek merupakan prosa fiksi yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Seperti namanya, cerpen lebih sederhana daripada novel. Cerpen termasuk dalam sastra populer. Karya sastra ini terdiri dari satu inti kejadian yang dikemas dengan cerita yang padat. Ciri-ciri cerita pendek. Yang pertama, ceritanya fiktif atau rekaan. Yang kedua, fokus pada satu aspek cerita. Yang ketiga, mengungkapkan masalah yang penting saja. Yang keempat, menyajikan peristiwa dengan cermat dan jelas. Yang kelima, ceritanya pendek atau singkat. Yang keenam, menggunakan bahasa yang tajam, sugestif, dan provokatif atau menarik perhatian. Yang ketujuh, tokoh yang ditampilkan terbatas sekitar 1-3 orang saja. Struktur cerpen. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada rangkaian peristiwa, yang ketiga ada komplikasi, dan yang keempat ada resolusi. Unsur-unsur cerpen. Unsur cerpen terbagi menjadi 2, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik meliputi yang pertama ada tema. Tema merupakan gagasan atau ide pokok yang mendasar suatu cerita. Umumnya, tema berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Tema menjadi salah satu penentu cerpen menarik untuk dibaca. Yang kedua ada sudut pandang. Sudut pandang berkaitan dengan cara penulis dalam menyampaikan cerita atau penempatan diri. Secara garis besar, sudut pandang dibagi menjadi 3, yaitu sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga, dan sudut pandang campuran. Yang ketiga ada tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pelaku dalam cerita, sedangkan penokohan merupakan cara pengarang dalam menampilkan tokoh tersebut. Tokoh dibagi menjadi 3, yaitu tokoh antagonis, protagonis, dan tritagonis. Yang keempat ada latar. Latar atau setting merupakan tempat kejadian peristiwa dalam cerpen tersebut. Setting juga berkaitan dengan waktu dan suasana. Jadi, dapat dipahami bahwa latar menjadi dasar dalam peristiwa secara keseluruhan. Yang kelima ada alur. Alur adalah rangkaian cerita. Alur dibedakan menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju menceritakan peristiwa dari masa lampau ke masa kini, sedangkan alur mundur digunakan untuk menceritakan peristiwa masa kini yang mundur ke masa lampau. Alur campuran adalah sebuah cerita yang dimulai di tengah-tengah cerita dan kemudian maju atau mundur. Yang keenam ada amanat. Amanat merupakan pesan yang terkandung dalam cerita. Setiap cerpen biasanya membawa pesan moral yang dapat dipelajari oleh pembaca. Amanat inilah yang menjadikan cerpen memiliki makna dan kebermanfaatan. Yang kedua ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini meliputi yang pertama ada latar belakang masyarakat. Dalam sebuah cerpen, latar belakang masyarakat bisa menjadi penentu nilai ekstrinsiknya. Nah, yang kedua ada latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang juga mempengaruhi cerpen yang dihasilkan. Seseorang penulis cerpen dengan berbagai macam latar belakang bisa menciptakan unsur ekstrinsiknya. Nah, yang ketiga ada nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama nilai sosial, yang kedua nilai moral, yang ketiga nilai budaya, dan keempat nilai agama.